Pak Prabowo, kami anak desa menitipkan negeri ini kepada Bapak. Semoga Bapak berbakti kepada rakyat dan amanah kepada negeriku yang tercinta. Saya yakin Bapak tulus kepada rakyat, mensejahterakan rakyat, dan memajukan Indonesia. Selamat ya Pak. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Pak Prabowo, Mas Samsul, tugasku wis rampung Pak, kanggo menyuarakan 02. Selamat Pak. Semoga Bapak jadi pemimpin yang apik kaya Pak Joko Widodo. Apik kanggo negarane, apik kanggo rakyate. Ya wis Pak, aku arep pamit, arep neng 01 karo 03, arep takjak ngucapne selamat, karo arep takjak nangis berjamaah. Matur suwun Pak atas kemenangane jenengan. Lo tau nggak kenapa kisah cintanya Pak Prabowo sama Titi Soeharto itu menarik banget? Soalnya cerita cinta mereka tuh udah kayak drakor. Gue anggap sedikit kisah cintanya Pak Prabowo. Jadi Titi Soeharto ini dulunya merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayahnya Prabowo. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo sama Titi Soeharto menjalin sebuah hubungan romantis. Sampai akhirnya mereka menikah pada bulan Mei tahun 1983 dan dikaruniai seorang anak yang akrab dipanggil Didit Prabowo. Sayangnya pernikahan mereka tuh cuma bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada bulan Mei tahun 1998. Nah, usut punya usut nih, perceraian mereka disebabkan karena memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui sama isu politik. Jadi sebenarnya hubungan Prabowo sama Titik tuh baik-baik aja guys, nggak ada masalah. Cuma yang berseteru itu adalah keluarganya mereka berdua. Dan ditambah situasi politik yang pada saat itu tuh lagi kenceng banget. Disclaimer dulu, ini gue lansir dari Tribun News, Suara.com, dan CNBC Indonesia. Jadi pada saat itu Pak Prabowo tuh difitnah sama Pak Harto atas tudingan pelengseran kepresidenan Soeharto. Dan Titik nih disuruh ninggalin Prabowo. Pada saat itu Soeharto sempat bilang ke Prabowo, kamu boleh balik lagi ke Titik kalau kamu udah setara dengan saya. Yang dimana pada saat itu tuh Soeharto masih menjabat sebagai presiden. Dan sekarang di tahun 2024 Pak Prabowo kemungkinan besar akan menjadi presiden dan itu udah bisa setara dengan Soeharto. Apakah Pak Prabowo akan balik lagi ke Titik Soeharto? We never know. Mungkin dulu ya mereka berdua nih dream couple banget kayaknya. Prabowo-nya ganteng dan kuat, Titik Soeharto-nya cantik dan pinter. Tapi mereka terpaksa berpisah karena keluarga mereka sendiri. Soalnya keluarga mereka itu pada OP banget guys, overpower di Indonesia. Tapi serius gue mau nanya, kalian setuju nggak kalau Pak Prabowo balikan sama Titik Soeharto? Jenderal Bintang 3 beberkan alasan Prabowo dan Titik Soeharto tidak nikah lagi. Titik Soeharto dan Prabowo kini tengah ramai dibicarakan hingga kemungkinan soal rujuk kembali. Alasan keduanya tidak rujuk kembali pernah diungkap Jenderal Bintang 3. Ia adalah loyalis Prabowo yang pernah menjabat Kepala Staf Umum TNI, Letjen Suryo Prabowo. Dalam unggahannya melalui Instagram @suryoprabowo2011, Jenderal Bintang 3 itu memberikan potret foto lawas Prabowo Subianto dengan anaknya Didit Prabowo. Suryo Prabowo juga menuliskan caption perpisahan kedua orang itu. Dipaksa pisah oleh politik. Jelas beda banget dengan gak bisa ngurus keluarga. Lihat saja. Walaupun sudah 20 tahunan pisah, sampai sekarang mereka masing-masing tidak menikah lagi dengan pasangan yang lain. Bahkan tetap saling mendukung dan tetap bersama-sama membesarkan putranya. Sehingga sampai saat ini bisa jadi anak muda mandiri yang berhasil tampil di dunia internasional. Saya tidak yakin ada orang lain yang mampu bertahan dalam kasih, menghadapi terpaan fitnah lebih dari 20 tahun, seperti halnya dengan Prabowo, Titik, dan Didit. Bagi mereka, berkeluarga tidak hanya sekedar berhubungan badan, seperti yang dipersepsikan oleh banyak orang. Tulis Suryo Prabowo. Sebelumnya, saat memberikan pidato kemenangan, kehadiran Titik Soeharto yang namanya disebut Prabowo langsung disambut sorak-sorai gemuruh pendukungnya.
Ibu Titik Soeharto. Ibu Di ambang kemenangannya ini, Prabowo Subianto diisukan rujuk dengan titik agar Indonesia memiliki ibu negara. Namun pengakuan soal rujuk itu sudah pernah disampaikan oleh Titik Soeharto. Putri mantan Presiden Soeharto itu mengungkapkan keengganannya untuk rujuk dengan ayah Didit Hedi Prasetyo. Hal tersebut disampaikan Titik Soeharto saat wawancara dengan Aiman pada 2014 silam. Saat ditanya keinginan untuk rujuk dengan Prabowo, Titik tidak menjawab secara gamblang. Ia hanya menjawab hubungannya dengan Prabowo Subianto baik-baik saja dan mengaku selama ini tidak pernah ada perselisihan dengan Prabowo Subianto. Nggak usah kok rujuk. Kita ini hubungannya baik, tidak pernah ada perselisihan apapun, jawab Titik Soeharto. Diketahui Titik Soeharto dan Prabowo Subianto menikah pada tahun 1983. Dari pernikahannya tersebut, keduanya dikaruniai satu orang laki-laki bernama Didit Hedi Prasetyo. Pada tahun 1998, Titik Soeharto dan Prabowo Subianto lalu bercerai. Meski begitu, Titik Soeharto mengaku tetap membesarkan Didit Hedi Prasetyo bersama-sama Prabowo Subianto. Guys, masih suka bingung ya dengan pendukung sebelah. Padahal dia seorang ustazah bercadar gitu kan. Tahu artinya apa yang namanya fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Settingan, nggak salah settingan. Hei, settingannya di mana? Ini orang se-Indonesia, rakyat se-Indonesia itu mencoblos, ngerti nggak ya? Ikut pemilu, nih dengerin ya. Ikut pemilu nyoblos, nih, tuh. Apanya yang disetting? Emangnya pemerintah bisa mengarahkan semua manusia di rakyat Indonesia ini diarahkan untuk satu paslon untuk nyoblos? Kan tidak. Semua paslon dapat suara, gitu loh. Nggak sadarkah kalau seorang presiden itu hanya satu, nggak mungkin tiga-tiganya menang. Harus ada salah satu paslon yang menang gitu loh. Kalau cuma bisa settingan satu paslon yang menang, yang ngapain negara ini buang-buang uang untuk pemilu? Emang pemilu itu nggak sedikit biaya, mending untuk mensejahterakan rakyat duitnya. Kalau memang harus disetting, sudah salah satu aja yang menang. Ngapain capek-capek kita kampanye? Ngapain kita pagi-pagi buta ke TPS nyoblos? Gitu loh. Ini saksinya rakyat Indonesia, se-Indonesia orang nyoblos. Belum para TKW dan TKI yang di luar negeri pun pada nyoblos. Apanya yang disetting? Semua TPS itu ada petugasnya. Dari semua paslon ada saksinya. Masa ente nggak percaya sama saksi yang diutus? Kalau nggak percaya sama yang diutus sama paslon kalian, ya ngapain? Harus ada saksi gitu loh. Makanya kenapa setiap ada paslon itu ada saksi dari semua paslon, biar kita jelas tidak ada kecurangan. Dan kalau memang ada kecurangan, silahkan laporkan gitu loh ya. Jadi tolonglah Anda ini paham tentang agama ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita yang begini aja nih pakai lekbong aja takut untuk memfitnah orang. Lah ente yang jadi panutan kok tidak bisa menjadikan suatu panutan. Kalau kalah kita harus legowo, harus ikhlas. Ini suatu perlombaan, harus ada yang kalah dan menang. Bukannya mengademkan masyarakat Indonesia, malah membuat seolah-olah membuat image yang tidak baik gitu loh ya. Malah jadi orang yang tadinya kita respect menjadi tidak respect sama Anda. Paham ya? 5 pertanyaan ini mungkin akan sulit dijawab oleh pendukung 01 dan 03. Sebelumnya disclaimer dulu, kalau pertanyaan ini hanya berasal dari gua, seseorang yang tidak mengerti mengenai politik, dan mungkin pertanyaannya hanya didasari oleh pemikiran pribadi gua aja. Jadi berdasarkan apa yang gua lihat dan yang gua pikir. Yang pertama adalah adanya narasi pelanggaran terhadap Gibran dengan caranya dia agar menjadi cawapres. Sebelumnya, sepengetahuan gua ya, proses pengajuan ke MK itu bisa diakses secara publik. Jadi nih publik itu sebenarnya bisa mengetahui dan bisa memeriksa secara langsung siapa yang mengajukannya ke MK terlebih dahulu. Jika Gibran emang tidak selayaknya untuk naik, seharusnya Gibran juga tidak diharapkan oleh kubu sebelah.
Seperti mengutip dari perkataan yang Mbak Puan yang pernah berkata, kalau di MK-nya emang disetujui untuk adanya calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin aja Gibran yang maju. Dan mengutip juga dari perkataannya Gibran yang mengakui adanya ajakan dari kubu 01 untuk menjadi wakil presidennya. Yang kedua adalah adanya narasi mengenai masa lalu Pak Prabowo yang dituduh sebagai penculik lah dan sebagainya. Jika narasi ini yang dimainkan, pertanyaannya, mengapa Megawati dahulu kala tahun 2009 ingin Prabowo menjadi wakil presidennya? Lebih dari itu, kenapa Anies Baswedan mau didukung oleh seorang penculik untuk menjadi gubernur di Jakarta? Narasi mengenai masa lalu Pak Prabowo ini sudah ada bertahun-tahun. Tapi melihat nih, banyaknya orang yang diusung oleh Pak Prabowo menjadi orang yang berhasil, dan dirinya dia sendiri pun udah sering banget nih mencalonkan dirinya dan lolos-lolos aja, itu membuktikan kalau narasinya ya salah. Yang ketiga adalah adanya narasi yang punya uang yang berkuasa. Jika narasi ini benar, seharusnya Pak Prabowo sudah menjadi presiden dari tahun-tahun sebelumnya nih, menimbang uangnya dia itu udah jauh lebih banyak daripada lawan atau pesaing politiknya pada kala itu. Tapi pada fakta di lapangannya dia kalah-kalah aja tuh. Yang keempat adalah narasi adanya kecurangan yang terstruktur oleh para penguasa. Menurut gua ini sebenarnya narasi yang paling lucu. Kenapa? Karena kayaknya kita semua di sini setuju ya, kalau PDIP itu merupakan penguasa juga di negeri kita. Narasi yang kelima adalah Jokowi Efek. Tentunya gue nggak bisa menolak keberadaan Jokowi Efek. Melihat nih, emang banyak program dan kebijakan Pak Jokowi yang emang bagus. Tentunya semua ini juga berjalan dengan peranan DPR yang diketuai oleh seseorang dari PDIP. Tapi sepertinya masyarakat Indonesia zaman now itu udah pinter-pinter juga. Buktinya PSI yang diketuai oleh anaknya Pak Jokowi langsung nggak lolos juga tuh. Justru malah PDIP yang sering menjadi guyonan banteng di sebelah lah apalah yang tetap menjadi puncak yang dipercayai oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roberto Carlos Daniel Raden Panji. Jadi begini guys, ini terkhusus untuk orang-orang yang tidak suka dengan Prabowo dan yang tidak suka dan tidak ikhlas menerima kekalahan. Dari masalah terkait kemenangan Prabowo, itu memang tidak bisa dipungkiri guys, memang harus menang. Kenapa? Karena kan pendukungnya Prabowo ini kan partainya partai besar-besar semua guys. Kayak PAN, Demokrat, Golkar, Gerindra, itu partai besar semua guys. Partai ini di setiap kabupaten, di setiap kecamatan, di setiap provinsi itu sudah ada perwakilan masing-masing guys. Jadi setiap perwakilan dari 3-4 partai ini suaranya itu digabung menjadi satu ke Pak Prabowo guys. Jadi wajar kalau dia menang satu putaran. Nah, jadi bagi yang tidak terima atas kemenangan Bapak Prabowo, kalaupun memang ditemukan kecurangan-kecurangan, diambil bukti-bukti yang A1, dilaporkan di mana kecurangannya, begitu. Kalau masalah istilah suara itu memang harus menang, karena udah saya bilang itu tadi. Suara 4 partai digabungkan jadi satu, maka dimenangkanlah oleh Bapak Prabowo Gibran. Tuh, nggak ada ceritanya guys, yang namanya kecurangan-kecurangan tuh nggak ada. Bapak Prabowo itu dia, kenapa dia sudah berulang-ulang kali mencalonkan sebagai presiden? Dia sudah kalah nyalon lagi, dia sudah kalah nyalon lagi. Karena apa? Karena dia pengen mengabdi kepada negara Republik Indonesia ini untuk rakyat Indonesia. Gimana sih, kok nggak paham-paham? Nah, Prabowo itu dari masa dia menjabat sebagai TNI dan salah satu dia adalah Komandan Kopassus, dia sudah berjuang untuk negara kita ini, untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia.
Dan Prabowo juga siap mengorbankan nyawanya untuk rakyat Indonesia. Jadi kurang apa lagi? Apalagi yang diragukan untuk Pak Prabowo nih? Pokoknya Prabowo, kalaupun ada yang mengganggu gugat, kita akan turun dan menolak atas ketidaksewenang-wenangan yang tidak dengan bukti-bukti. Oke? Kita siap turun untuk membela Prabowo dan Gibran. Oke? Mantap. Jangan lupa komen.